ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini
Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Yesus menebus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang diambil dari Yunus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membaca secara bergantian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku.
Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Halo. Nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Rogate, dalam bahasa Batak Martangyang. Adapun topik minggu hari ini yaitu berdoa dan mengucap syukur. Adapun warta minggu
Pada minggu ini akan kami bacakan yang pertama dari Koinonia. 2 Koinonia 2.1. Sermon Parhalado pada hari Selasa 16 Mei 2023, masih libur Manang Masohot. 2.2 libur sermon Wek dan kategorial. Dalam rangka menyambut dan peringati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka sermon Wek dan kategorial diliburkan Manang Masohot tanggal 8 Mei hingga 20 Mei 2023. Kegiatan sermon akan dimulai kembali yaitu tanggal 23 Mei 2023. Yang berikut adalah Marturia 3.2. Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 14 Mei 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Yang berikut 4 diakonia. 4.1 Surat dari Tabik Tanggap Bencana dari distrik. Gereja kita menerima surat dari Tabik Tanggap Bencana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie tentang rekrutmen dan pelatihan relawan Tabik. Adapun surat tersebut akan dibacakan setelah pembacaan warta minggu ini. 5. Pemberitahuan 5.1 Pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Abel Gustinus Sihaan, putra dari Bapak Nalom Sihaan, Ibu Polmaida Buru Pardede, yang beralamat di Komplek Bukit Cipagerang Indah, Blok B nomor 27 Cimahi, anggota Jemaat Gereja KBP Jalan Lurah Cimahi, WEK 9, dengan saudari Putri Yolanda Lestari Marina Buru Pardede, putri dari Bapak Marasal Pardede, Ibu Erina Buru Pasaribu Nahinan, yang beralamat di Jalan Cikaret, Cibidong, Bogor, anggota Jemaat Gereja KBP Ciluar, Resort Ciluar. Rencana pemberkatan nikah yaitu hari Sabtu 20 Mei 2023 di gereja ini, yaitu HKBP Jalan Lurah Cimahi. Berikut 5.2 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah yaitu saudara Rocky Rafael M. Sitompul, putra dari Bapak Beni Sitompul, Ibu Erna S. Boru Simatupang, yang beralamat di Sangkan Hilir, RT 06 RW 19 Cimahi, anggota Jemaat Gereja KBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, dengan saudari Lamria Rauli Marbun Lumbanggaul, putri dari Bapak Romanto T. Marbun Lumbanggaul, Ibu Rosiana Sianturi, yang beralamat di Jalan Gunung Merapi 2 nomor 39 Cirebon, anggota Jemaat Gereja KBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 3 Juni 2023 di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.3 Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 18 Mei 2023 gereja kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Manang pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus dengan 2 kali ibadah, pagi pukul 7.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB. Acara tersendiri dari distrik, dan kita akan mengumpulkan persembahan untuk pengadaan In Fokus sekolah minggu. Dimohon kepada
punguan KOR untuk mengisi KOR dalam ibadah tersebut. 5.4 kunjungan ama eks Saudi. Pada hari ini Minggu 14 Mei 2023, punguan KOR ama eks Saudi akan melaksanakan kunjungan untuk penggalangan dana pembangunan ke HKBP Reformanda Bandung, yaitu dalam ibadah siang pukul 10 WIB yang didampingi oleh Bapak Pendeta Resort. 5.5 hasil penggalangan dana NHKBP. Hasil penggalangan dana untuk pasca NHKBP hari Minggu 30 April 2023 yang lalu dalam ibadah pagi dan siang, yaitu sebesar Rp5.443.000. Berikut sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari keluarga Petambunan Inang Debor Tampuran 5 sebanyak 50 sak. Warta tambahan. Warta tambahan Minggu 14 Mei 2023. Berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, hari kemarin, telah meninggal dunia Bapak Situa ST Damanik, Nahina Baluon Iinang R. Boru Simanjuntak, lahir Pematang Siantar 10 Agustus 1939, tutup usia 84 tahun, yang beralamat di Kampung Cibeleo, Loi, ya, RT 206 Parlarang WEK 6. Dan pada siang hari ini akan dimakamkan langsung dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, tujuan di Kerkop Pusdik Parlarang, ya, pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya yaitu surat dari Tabe akan kami bacakan. Perihal rekrutmen dan pelatihan relawan Tabe. Kepada yang terhormat calon relawan Tabe, 2 relawan peserta pelatihan 1 dengan perantara pendeta resort maupun pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Salam sejahtera. Menindaklanjuti program kerja tanggap bencana atau TABE tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie yang lalu, dan untuk keberlanjutan proses rekrutmen calon relawan TABE HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, maka kami mengundang seluruh jemaat yang berminat ikut serta menjadi relawan kemanusiaan melalui TABE HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie untuk ikut serta dalam pelatihan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis hingga Minggu tanggal 1 hingga 4 Juni 2023. Waktu, jadwal terlampir, metode, teori dan praktek. Tempat Hotel Yesekiel Lembang, Jalan Maribaya nomor 11 B Lembang, Bandung. Pendaftaran yaitu sampai dengan tanggal 23 Mei 2023. Diharapkan setiap gereja asal calon relawan TABE memberikan bantuan biaya transportasi dari tempat masing-masing ke lokasi pulang pergi, seluruh biaya keperluan akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh TABE. Para relawan yang telah mengikuti pelatihan dasar tanggal 18 hingga tanggal 19 Maret 2023 wajib mengikuti kegiatan ini. Nama dan asal gereja terlampir. Dikarenakan pentingnya kegiatan tersebut, sangat diharapkan seluruh calon untuk hadir dan mengikuti seluruh kegiatan dengan tepat waktu
Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Pendeta Agus Yaan dengan telepon berikut dan Amang Yosua Manurung dengan telepon berikut. Demikianlah undangan ini kami sampaikan, dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Atas nama pengurus tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdia, Ketua Nyonya Delpina Boru Simanjutak, Nyonya Delpina Simanjutak Boru Napitupulu, Sekretaris Sintua Nyonya Mel Pamar Paung Boru Simanjutak, mengetahui Paraises HKBP 18 Jabar Tengdia, Bapak Pendeta Pahala Sitorus Sarjana Teologia. Demikian warta gereja dan pembacaan surat tabe pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 249, ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jiwaku yang
Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madihita Salhuna. Begitu juga dengan saudara kami yang beribadah live streaming, kami ucapkan kepada saudara kami selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Baiklah kita membaca secara responsoriah. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita semua ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sementara nama minggu kita pada pagi hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. Dan yang menjadi tema kita adalah berdoa dan mengucap syukur. Martangiang mardongan mauliate. Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang doa. Sudah pasti bahwa kata doa ini adalah kata yang sangat familiar yang kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang doa itu mengartikan bahwa napas kehidupan orang Kristen adalah berdoa. Karena itu ketika kita berbicara tentang doa, kita selalu mengatakan dia hanya sejauh doa. Kita mengatakan dan bertanya, sejauh mana sih sebenarnya Tuhan itu ada? 5 kilometer kah? 10 kilometer kah? 100 kilometer kah? 500 kilometer kah? Kita meyakini dan mengamini bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Iya, Dia hanya sejauh doa. Karena itu ketika kita mengatakan bahwa doa itu napas kehidupan kita, tentu jemaat HKBP Jalalura Cimahi ini pada dasarnya pintar-pintar berdoa. Amin. Ada yang tidak tahu berdoa di sini? Aku yakin semua kita pintar-pintar berdoa. Nah, saudara-saudaraku, Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 merupakan nasihat dari
Paulus kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita memiliki kualitas iman yang baik. Di mana di dalam kualitas yang baik itu Paulus hendak mengatakan bahwa kualitas iman kita itu kita lihat bagaimana di dalam doa itu ada tersirat sehati sepikir, ada bersukacita. Dan kita diajak oleh Paulus, jangan khawatir, tetapi hidup dengan penuh damai. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus. Tapi hal yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu, dalam penulisan teks surat Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, ternyata setelah kita cek dan merecek bahwa Paulus sebenarnya menulis surat ini ketika dia berada di dalam tahanan, ketika dia berada di dalam penjara. Tapi dalam keadaan yang demikian, dia tidak memperhatikan dirinya. Tetapi yang justru yang dia perhatikan adalah bagaimana orang lain bisa hidup bersukacita walaupun dia berada di dalam penjara, walaupun dia berada di dalam tahanan. Kalau kita lihat Amang Inang, biasanya memang jika seseorang mengalami pergumulan, mengalami masalah, dia akan menuntut untuk senantiasa diperhatikan. Dia akan menuntut supaya kita care kepada kehidupannya. Dia selalu menuntut supaya kita mendampingi dia akan permasalahan yang dia hadapi. Namun Paulus justru terbalik. Walaupun dia terpenjara, justru dia peduli, dia care, dia mendampingi jemaat yang ada di Filipi ini dan memikirkan jemaat di Filipi. Walaupun dia berada di prisoners atau tahanan penjara, tetapi dia mendoakan agar jemaat-jemaat itu bersukacita. Ada beberapa hal yang dikatakan oleh Paulus dalam firman ini kepada kita sebagai nasihat Paulus kepada kita Amang Inang. Yang pertama, kita diajak sehati sepikir di dalam Tuhan. On mana parjolo, kita diajak untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, Amang Inang, dalam sebuah organisasi atau dalam kehidupan berkeluarga atau dalam kehidupan bermarga atau dalam kehidupan berjemaat atau dalam kehidupan berkelompok atau kehidupan bekerja, biasa memang ada selisih, biasa memang beda pendapat, biasa memang ada perbedaan-perbedaan karakter atau perbedaan cara pandang seseorang terhadap kita. Mungkin bisa ini menimbulkan percekcokan karena memang kita harus akui Amang dan Inang bahwa sifat lahiriah kita adalah bagaimana kita bisa hidup menonjolkan diri. Itu juga yang kita lihat, itu juga yang kita perhatikan di dalam firman Tuhan hari ini. Mungkin saja kita ingin diperhatikan, sementara kita kurang memperhatikan orang lain. Mungkin saja orang hanya menuntut, namun kita tidak mau memberi apa yang dituntut oleh orang lain. Disinilah kita membutuhkan kedewasaan iman. Nah, dua nama
dua nama yang disebutkan oleh khotbah ini, yang disebutkan oleh Paulus ini adalah Euodia dan Sintike. Mereka berdua sebenarnya Amang Inang sama-sama seorang diaken, ya, sama-sama penatua, tetapi kita tidak tahu apa sebenarnya permasalahan di antara mereka berdua. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, Filipi 4 ayat 1 sampai 7, tidak ada permuatan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Tetapi Paulus mengajak mereka, Paulus menasihati mereka supaya mereka sehati sepikir. Nah, Amang dan Inang, itu seperti yang kita katakan tadi. Dalam sebuah organisasi ada saja memang perbedaan pendapat, ada saja memang selisih, ada saja memang perbedaan. Sedangkan bapak dan ibu pun di rumah, suami dengan istri, ada saja memang perbedaan pendapat. Antara anak-anak kita ada saja memang perbedaan pendapat. Bahkan gereja juga ada saja perbedaan pendapat, ada saja pertentangan, ada saja memang kesalahpahaman. Alai unang ma terjadi di antara diaken. Unang ma terjadi nian di antara perhalado. Pasangan si Euodia dan si Sintike ini, sampai Paulus turun tangan mengatakan, Euodia dan Sintike, kunasehati kalian supaya sehati sepikir. Jadi boleh kita katakan bahwa si Paulus ini adalah bapak rohani di antara mereka. Paulus tidak memperkeruh suasana. Dia ajak dohita pada saat ini. Kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada pertentangan antara ama dengan ina, antara anak-anak dengan orang tua, kita sebagai orang Kristen dinasehati supaya kita jangan memperkeruh suasana, tapi mari kita mengajak supaya saudara-saudara kita itu sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di sini bahwa kalau ada memang perselisihan baik antara keluarga, baik di tengah-tengah gereja, baik di tengah-tengah parhalado, baik di tengah-tengah suatu paduan suara, Paulus terang-terangan mengatakan ini, bahwa mereka itu belumlah dewasa secara iman. Dang dewasa dope nasida secara iman. Jadi Amang dan Inang, dalam persekutuan ini kita harus mampu mengatasi konflik, menyelaraskan visi bersama dan mengharmoniskan semua orang melalui kesehatian dan kesepikiran. Yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, Paulus juga mengajarkan kepada kita, ayo dong jemaat-jemaat, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Boharu bahenoku marlas ni roha. Bagaimana saya bisa bersuka cita ketika ada pergumulan yang aku hadapi? Bagaimana sih Paulus mengajarkan mari ayo kita bersuka cita sementara dia berada di dalam penjara, sementara dia berada di dalam tahanan. Nah, saudaraku, ada saja suasana yang membuat kita kurang bersuka cita. Nah, disinilah kita perlu dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena apa yang kita alami pada saat ini,
Kita harus mengatakan ketika saya menghadapi suatu penyakit atau pergumulan ataupun ada problema yang saya hadapi pada saat ini, kita harus meyakini dan kita harus merasakan bahkan suatu ketika nanti ada hal yang dinyatakan Tuhan, yaitu berkat Tuhan akan meluncur kepada kita ketika kita mampu melupakan semua pergumulan yang kita hadapi dan kita tetap bersuka cita. Apa resepnya supaya kita bisa bersuka cita? Saudara-saudaraku, apa yang kita rasakan mungkin tidak selalu mendatangkan sukacita. Tetapi Tuhan meminta kita dapat memiliki sikap untuk tetap bersuka cita. Apa yang membuat kita bersuka cita? Yaitu tadi, dengan menghitung berkat yang kita terima dari Tuhan yang telah memberi kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, di dunia ini memang kita boleh-boleh saja bersuka cita, tetapi ada hal yang perlu kita katakan bahwa kita harus percaya bahwa sekalipun kita berhadapan dengan sesuatu hal yang mendatangkan kekurang enakan di dalam diri kita, tetapi nantinya kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita mendapatkan hal-hal yang manis yang dikuncurkan kepada kehidupan kita. Yang terakhir saudaraku, Paulus juga mengajarkan kepada kita, jangan khawatir tetapi berdoalah. Jangan khawatir tetapi berdoalah. Saudara-saudaraku, kekhawatiran memang tidak akan menambah sukacita kita, malah sebaliknya mengurangi sukacita kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Lukas 12 ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Nah, artinya kekhawatiran ini semacam virus yang melekat dalam diri manusia. Banyak faktor yang membuat kita khawatir. Kekhawatiran yang tidak terkontrol bisa membuat kita memiliki ketakutan yang berlebihan hingga tidak berbuat apa-apa. Memang khawatir Ramanginang bisa juga membuat kita lupa diri. Takut tidak dapat apa-apa dalam hidup ini, sehingga membuat seseorang ambisius, tamak dan lupa diri. Dan dia khawatir, sehingga di dalam kekhawatiran itu ada dua ibarat fungsi yang destruktif, merusak diri. Nah, tidak ada manusia yang terbebas dari khawatir ini. Namun kita memiliki penguasaan diri dan mengelola kekhawatiran, yaitu melalui iman dan doa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam minggu Rogate ini, bagaimana sih supaya ada kesehatan, ada sehati sepikir? Ayo dong kita berdoa. Bagaimana supaya suami istri dan anak-anaknya ada sehati sepikir? Ajak keluargamu berdoa, berkontak doa kepada Tuhan. Karena apa? Rumah kita itu, yang kita tempati itu adalah tiang doa kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita tetap bersuka cita? Ayo dong, ajak saudara-saudaramu, ajak Amang dan Inang dan anak-anak berdoa supaya sukacitamu itu tetap melekat, walaupun ada saja yang selalu menghadang keluarga, menghadang kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Berdoalah senantiasa
senantiasa kepada Tuhan. Nah, karena apa kita harus berdoa? Pendeta Dr. Justin Sihombing, Ephorus Emeritus HKBP, dia mengatakan memang lebih bermakna, lebih mendalam dalam bahasa Batakna. Dia mengatakan begini, sian pertanyaan nado tadaun sadahala Kristen nasitong, atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari ketekunan doa seseorang kita mengenal dia Kristen yang benar. Karena itu saudara-saudaraku, sebagaimana ajakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jangan kamu katakan amang, sohya ditangi Tuhan itanyaku. Jangan katakan seperti itu. Tetapi mari kita meyakini amang inang dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, maka kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Bahkan Matius 7 ayat 7. Siapa yang masih ingat amang inang Matius 7 ayat 7? Mintalah maka akan diberi, carilah maka ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena itu yakini doamu. Yakini doamu pada saat ini. Ibarat doa itu adalah stop kontak. Kalau kita memiliki cahaya lampu ini, stop kontak harus kita buka dulu ke atas. Maka ada arus, ada lampu yang tergantung di depan ini. Seperti itulah kita dikontakkan melalui doa kepada Tuhan, ya. Ada arus, ya, ada stop kontak, ada lampu. Seperti itulah kehidupan kita yang dikontakkan doa kita kepada Tuhan. Yakinilah doamu dan tetaplah berdoa sebagaimana ajakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan kita harus yakin juga Yesus hanya sejauh doa. Dia tidak jauh dari kehidupan kita, tetapi Yesus hanya sejauh doa. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami perdengarkan pada saat ini, di mana Bapa Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berdoa, walaupun kadang-kala kami harus menghadapi perbedaan pendapat, berselisih paham, atau juga kadang kami khawatir, bahkan kami tidak mampu untuk bersukacita dikarenakan sesuatu hal. Tetapi melalui doa yang sudah Engkau kabarkan pada saat ini, kami dikontakkan kepada Tuhan bagaikan stop kontak yang ada arus listriknya, dan setelah dikontakkan melalui arus listrik baru terpancarlah cahaya dari bola lampu Tuhan. Seperti itulah kami di hadapan Tuhan. Ketika kami berdoa, kami mengontakkan diri kami kepada Tuhan, dan Tuhan bercahaya di dalam kehidupan kami. Dan kami meyakini bahwa doa kami pasti Engkau dengar Tuhan. Seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun permasalahan kami, pasti Tuhan akan mendengarkan doa kami. Hal itu jugalah yang kami doakan pada pagi hari ini dengan berpulangnya Amang Situa ST Damanik. Tentu Tuhan sebagai orang yang kami kasihi, bahwa Amang ini sudah menaburkan firman Tuhan kepada kami, dan Amang ini juga sudah menaburkan kebaikan ke tengah-tengah kami. Karena itu ya Tuhan, ketika Amang Sintua ST Damanik ini sudah Engkau panggil ke sisimu,
hiburkanlah Inang Boru Simanjuntak dan semua keturunannya, semua peparannya pada saat ini, di mana rencananya bahwa hari ini akan dimakamkan. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara kami yang akan menikah, Abel Siahan dan juga putri Marina Boru Pardede. Begitu juga dengan Rocky Sitompul dan Lamria Boru Marbun Lumban Gaul. Mereka akan menikah Tuhan. Ada satu hal kerinduan kami kepada mereka, biarlah mereka menjadi keluarga yang baik di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan saudara kami yang sudah memberikan sumbangan kepada pembangunan keluarga Petambunan Inang Boru Tampu Bolon. Tuhan, Engkau berkatilah keluarga ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahannya, baik persembahan ke Huria, baik persembahan kepada pembangunan, atau Tuhan saudara-saudara kami sudah memberikan persepuluhan, persembahan berupa proposal kepada pembangunan yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Kiranya Tuhan yang melipat gandakan berkat-Mu kepada jemaat-Mu HKBP Jalalura Cimahi, dan juga Tuhan jemaat simpatisan yang simpati melihat Huria HKBP Jalalura Cimahi ini. Saudara kami yang sakit Tuhan pada saat ini, sehingga mereka tidak dapat beribadah, atau juga mungkin mereka beribadah secara live streaming. Sembuhkan Tuhan saudara-saudara kami yang sakit dan mereka memang beribadah secara live streaming. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, dan juga yang berada di rumah sakit Engkau sembuhkan, atau mungkin jemaat yang berobat jalan Engkau sembuhkan. Kiranya Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, kami memohon kepada Tuhan berikan umur panjang kepada mereka, dan juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan, damai sejahtera-Mu yang melimpah di dalam kehidupan mereka, supaya keluarga yang berulang tahun pada saat ini tetap memegang janjinya, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, supaya rumah tangganya tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan bulanan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460. Kita mengantarkan persembahan kita ke depan.
bangkit berdiri. Kita tutuplah ibadah kita pada saat ini. Kita tutup ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita. Kita tidak salaman di pintu depan, tetapi kita boleh bersalaman sesama kita karena kami akan berangkat menuju rumah sakit Ali Sadikin. Horas madihita salhutna.